Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Halo teman-teman, welcome back to my channel Satu Movie. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Film kita kali ini berjudul Black Island. Film Jerman yang bergenre thriller. Di awal cerita kita disuguhkan seorang wanita tua yang sedang memantau sesuatu di tepi lautan. Dan tiba-tiba saja dia lari terpirit-pirit karena dikejar anjing hingga akhirnya tewas tak berdaya. Di kemudian hari diketahui yang meninggal tersebut adalah nenek dari seorang pemuda yang bernama Jonas. Tak berserang lama, kedua orang tua Jonas pun mengalami kecelakaan yang tak jauh dari tempat itu. Dan akhirnya mereka pun meninggal dunia. Sungguh kasihan sekali nasib Jonas. Satu tahun telah berlalu, Jonas akhirnya tinggal bersama dengan kakeknya di sebuah pulau yang bernama Black Island. Setiap hari Jonas pergi ke sekolah bersama teman-temannya yaitu Maria, Tania, dan juga si Karyo. Suatu hari saat di kampus datanglah seorang wanita cantik yang mengajak mereka semua pergi ke pantai. Dia memperkenalkan diri sebagai Helena. Dia adalah guru pengganti dari seorang guru matematika yang mengalami kecelakaan di negeri Spanyol. Ich bin Helena Jung, so dass ich Sie in Ihrem Abschlussjahr begleite. Zu gefallen. Suatu ketika Helena meminta mereka yaitu Maria, Karyo, dan juga Jonas membantu untuk membersihkan ruangan rumahnya. Tak disengaja saat itu Maria menemukan sebuah koper yang tertera nama Helena dan juga tiket di negeri Spanyol. Tentu saja saat itu Maria kaget sekali karena harinya sama dengan hari kematian gurunya. Kannst du Bodenbelag tun? Heute Abend werde ich sehen, wie ich es gemacht habe. Jetzt müssten wir den oberen Teil draufstellen. Wenn ich das richtig erkenne. Ich habe nach einem Stück Holz gesucht die Kante gerade. Super. Hari demi hari Helena semakin akrab dengan Jonas. Akan tetapi hal itu tentu saja mengusik kenyamanan Maria, karena Maria ternyata sangat menyukai si Jonas. Professionelle Hilfe, das Gedicht macht mich fertig. Setzen wir dich jetzt gleich mal erst hin, Romy. Jetzt geht's in die Kurve. Jonas adalah seorang pemuda yang pandai membuat puisi. Oleh karenanya dia mendapatkan nilai plus dan perhatian khusus dari Helena. Mereka kemudian saling bertukar pikiran mengenai puisi. Sampai suatu ketika mereka bertemu di rumah Helena hingga akhirnya adu banteng tak terelakkan. Und? Leid. Hari demi hari telah berlalu. Kemesraan mereka lambat laun dicurigai oleh para murid lainnya. Kemudian gak mau kalah, Maria pun melakukan manuver dan berusaha mendapatkan hati dan cinta si Jonas. Kann ich kurz mit Ihnen reden? Fürs Rinke-Gedicht gegeben haben. Suatu hari diadakan acara temu orang tua di sekolah mereka. Semua orang tua datang pada acara tersebut, bahkan tak terkecuali kakek si Jonas. Si kakek datang sebagai pembicara di acara tersebut. Pada saat giliran si kakek ingin membawakan pembicaraannya, tiba-tiba saja dia melihat ke arah Helena.
dan sekonyong-konyong dia pun jatuh pingsan saat itu pula. Oleh karenanya tempat tersebut menjadi ramai karena semua orang mengkhawatirkan keadaan si kakek. Setelah itu si kakek dibawa ke rumah Jonas bersama dengan Maria. Saat itu Maria bertanya dan berkata kepada Jonas bahwa dia melihat si kakek sedang bertatap muka dengan Helena sebelum si kakek pingsan. Dan Maria bertanya kepadanya apakah ada hubungan di antara mereka. Okay, stark wie ein Geist. Und dann ist er umgekippt. Keesokan pagi Maria mempergoki Helena yang amburadul keluar dari rumah si Jonas. Dan benar saja saat itu mereka berdua sedang asik-asikan beradu banteng malam harinya. Melihat hal tersebut Maria sangat semakin membenci Helena. Bahkan dia harus curhat kepada teman-teman lainnya mengenai hal aib tersebut. Kemudian Maria mencari tahu siapa sebenarnya Helena. Dan tak disangka-sangka dia menemukan profil seorang ibu yang mirip dengan wajahnya yang bekerja sebagai guru pada tahun 1985 di sebuah perpustakaan sekolah. Saat Maria sedang menyelidiki dengan seriusnya, tiba-tiba saja Helena muncul dari belakang. Saat itu Maria bertanya kepadanya, akan tetapi Helena langsung menyerangnya. Singkat cerita, Maria pun tewas di tangan Helena. Kemudian Helena dengan cepat membuang mayatnya untuk menghilangkan jejak. Kembali kepada si kakek saat itu yang merasa risau dan mempunyai feeling yang gak enak, dia pun datang menemui Helena. Akan tetapi Helena saat itu tidak mau menemuinya. Singkat cerita, Jonas mendapatkan kabar dari polisi bahwa mayat Maria sudah ditemukan. Mereka pun bergegas menuju TKP dan lagi-lagi saat itu si kakek harus pingsan di tengah jalan. Di dalam kesedihan itu, akhirnya Jonas sedikit demi sedikit mulai mencurigai Helena dan dibantu oleh teman-temannya mulai melakukan investigasi. Hasil penyelidikan mereka membuat mereka semua sangat syok. Di situ mereka mengetahui bahwa Helena adalah anak hasil selingkuhan si kakek dengan seorang wanita yang bernama Maria Roth. Maria Roth ist am gestrigen Vormittag. Cerita pun berlanjut di rumah Jonas. Saat itu Helena sudah berencana untuk mengakhiri hidup si Jonas. Sungguh biadab rencana dari Helena dengan membawa si kakek keluar dari rumah sakit dan menuju ke rumahnya agar dia dapat melihat bagaimana dia dapat menghabisi si Jonas. Kemudian di rumah tersebut Jonas pun bertemu dengan Helena. Helena kemudian menyajikan 2 buah kopi, yang satunya telah diberikan racun kepada si Jonas. Lalu Jonas pun perlahan-lahan meminumnya. Dan tak disangka-sangka Jonas pun mulai sakit kepala dan mulai kejang-kejang. Kemudian dengan santainya si psikopat mulai menenggelamkan Jonas di danau dekat rumah mereka. Di detik-detik akhir napas kehidupannya, Jonas akhirnya mulai tersadar dan kemudian menyerang balik si psikopat. Lalu Jonas pun dengan terengah-engah lari menuju ke rumah untuk melihat keadaan kakeknya. Setelah sampai di rumah, Jonas pun melihat si kakek sudah jatuh di atas lantai.
Tak disangka-sangka pula Helena pun datang dari belakang dengan cepatnya dan kemudian menyerang Jonas kembali. Baku hantam yang sengit pun terjadi di antara mereka sampai akhirnya di akhir cerita si kakek akhirnya membaca surat yang diberikan Maria kepadanya. Surat itu berisi pernyataan bahwa Maria mati bunuh diri, bukan dibunuh oleh si kakek. Dan artinya Helena telah berburuk sangka kepada mereka.